Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ohan Setiadi dari kelas S4A Arsitektur, nomor NPM 2021 455 00047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Teknologi Bangunan. Konsep bangunan yaitu Sustainable Architecture. Arsitektur berkelanjutan atau Sustainable Architecture juga dikenal sebagai Green Architecture, yaitu arsitektur yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan moderasi dalam penggunaan bahan, energi, dan ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Arsitektur berkelanjutan menggunakan pendekatan sadar untuk konservasi energi dan ekologis dalam desain lingkungan binaan atau teori. Sains dan gaya bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ide berkelanjutan atau desain ekologis adalah untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan kita saat ini tidak menghalangi peluang generasi mendatang. Dalam hal kelayakan arsitektur berkelanjutan atau green building, terdapat 3 prinsip yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama lingkungan, kedua ekonomi, yang ketiga sosial. Konsep rumah tinggal. Nah, di sini ada denah lantai 1 dan lantai 2 dari perencanaan rumah tinggal 2 lantai dengan konsep green building. Rumah ini merupakan rumah tinggal seorang dokter gigi yang sangat banyak melakukan aktivitas pekerjaan di dalam rumahnya. Maka digunakanlah konsep desain green building, yaitu konsep desain bangunan yang dengan banyaknya area terbuka hijau, yang dapat membuat pengguna lebih nyaman dan mendukung arsitektur berkelanjutan dengan menggunakan energi sedikit mungkin. Dengan penataan ruang yang baik dengan cahaya alami yang masuk ke dalam rumah dapat mengurangi penggunaan energi. Sistem sustainable. Yang pertama itu area terbuka hijau. Area terbuka hijau terdapat pada sisi depan dan samping rumah yang dapat dilihat pada gambar yang di tengah ini ya. Terdapat render best view rumah tinggal tampak dari atas yang terletak di tengah tanah hook, membuat penataan ruang terbuka hijau menjadi lebih luas dan indah, serta penggunaan tanaman rambat Lee Kuan Yew di dinding dan di balkon tiap lantai membuat rumah lebih segar, mendapatkan oksigen lebih banyak. Yang kedua yaitu solar panel. Terdapat solar panel adalah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Letakkan solar panel pada rumah ini terletak di atas atap yang menempel langsung dengannya sehingga cahaya matahari dapat menyerap dengan baik dan mengubah menjadi energi listrik untuk penggunaan di dalam rumah. Nah, di sini terlihat ya kalau solar panel itu ada di atas atap ini, dan juga terdapat area terbuka hijau pada sisi depan, dan terdapat mobil biru itu sisi depan, dan sisi samping yang terdapat mobil abu. Dengan tanaman di taman dan juga vertical garden yang ada di dindingnya. Yaitu sistem struktur bangunan. Struktur bangunan rumah ini menggunakan sistem struktur beton bertulang dan fondasi footplate. Struktur beton bertulang adalah material komposit di mana kekuatan dan daktilitas beton yang relatif rendah diimbangi dengan dimasukkannya tulangan yang memiliki kekuatan atau daktilitas yang lebih tinggi. Nah, di samping ini terdapat gambar potongan rumah tersebut yang dapat memotong setiap ruangnya. Ada potongan A dan B. Dan sini adalah contoh dari struktur bangunan dengan struktur beton dan juga fondasi footplate. Yaitu desain eksterior. Terdapat beberapa view render, yaitu perspective view, tampak samping, tampak depan. Desain eksterior, gambar di samping, merupakan desain fasad rumah tinggal dengan konsep sustainable architecture dengan pendekatan greenhouse. Yang terlihat adanya area hijab yang banyak pada tampak depan dan samping bangunan. Rumah ini memiliki banyak tumbuhan hijau dari taman hingga vertical garden, serta penggunaan sun shading device pada fasad tampak depan rumah dengan rooster dan juga kisi-kisi WPC. Yang ini nih yang ada view depan, view siang ya. Di sini ada rooster dan juga sun shading device WPC. Tampak depan ini menghadap ke arah selatan ya. Jadi dia masih bisa menerima cahaya dari arah barat
maka digunakanlah sunshade device. Dan samping ini terlihat jendela bukan yang besar tanpa ada sunshade device karena menghadap ke arah timur dengan cahaya yang baik pagi hari. Selanjutnya yaitu sebagai peredam atau penghalang cahaya matahari agar cahaya matahari tidak secara langsung masuk ke dalam ruang. Dan plumbing pada rumah ini disalurkan melalui pipa yang ditanam di dinding sehingga air kotor dan air hujan dapat tetap tersalurkan ke bawah tanah dengan baik dan tidak mengganggu estetika rumah ini. Desain interior. Penataan ruang yang baik dapat menciptakan clean energy karena banyaknya cahaya yang masuk ke dalam rumah, seperti rumah ini mendapatkan banyak cahaya alami. Area hijau terbuka dalam ruangan terdapat di belakang dengan taman dan juga vertical garden yang membuat rumah lebih sejuk dan nyaman dengan keheningan air kolam renangnya. Sistem mekanikal pada rumah ini menggunakan smart system atau smart home yang dapat hidup dan mati otomatis sesuai dengan kondisi waktu siang dan malam hari, sehingga lebih terkontrol energinya. Dan dengan penggunaan cahaya downlight, ya, menggunakan lampu downlight. Berikut ini adalah video animasi dari perancangan desain rumah tinggal dengan konsep sustainable architecture dan pendekatan green building. Terima kasih.